Gede Pasek. Berapa lama Anda jadi ketua? Akhir Mei tahun lalu nanti ya kira-kira 1 tahun 4 bulanan lah. 1 tahun, benar Ya. dong saya tahu. Tapi diangkat lagi yang terakhir nih sebulan lalu. Agustus yang lalu kan seperti dikatakan Bang Yani kan ditentukan kembali, jadi dikukuhkan kembali. Jadi setelah dikukuhkan 1 bulan di-cut? Enggak, saya kira begini. Yang pertama mungkin saya kritisi judulnya ini membuat posisi saya jadi sulit. Judul ILC kali ini membuat posisi saya jadi sulit karena faktanya bukan begitu. Nah, kayaknya Anda memang memilih posisi yang sulit. Jadi begini, di sini kan ada 2 masalah yang harus di-clearkan. Pertama soal masalah rotasi DPR, yang kedua masalah aktivitas di Ormas. Ini ada 2 hal yang berbeda tetapi kesannya terkait. Kalau rotasi di DPR, sebagai orang yang mengerti organisasi dan mengerti aturan, maka apapun putusan fraksi itu harus diamankan. Karena itulah kemudian saya dengan Pak Saan berulang kali karena kami di Komisi 3 bersama Pak Edi Ramli mencairkan suasana teman-teman ini. Sebenarnya kemarin itu suasananya sudah agak cair waktu Hakim Agung itu. Pak Yani sudah mau berdekatan dengan Pak Ruhut, Pak Suding juga sudah dekat. Ini kan suasana yang coba kita cairkan. Tapi entah kenapa lewat semalam beku lagi gitu. Ini mungkin coba kita cari jalan keluar. Tinggal komunikasinya saja di sini kan gitu. Sehingga bisa lebih berjalan dengan baik. Dan saya bisa lebih tenang sebagai anggota. Dan ini bagi saya, mungkin ada yang mengatakan petinggi partai kami bahwa ini punishment untuk Pak Suardika. Bagi saya ini rewards bagi Pak Suardika. Kenapa? Saya kira Anda wise sekali setelah sekian lama di tempat yang sulit itu. Ya, tempat yang sulit memang melatih kita. Ibarat Pandawa itu dia dihadapkan dengan berbagai masalah membuat dia menjadi tangguh. Daripada anak raja yang selalu disayang, dia nanti menjadi orang yang tidak kuat. Jadi saya dilatih untuk itu. Nah, itu masalah yang pertama. Jadi rotasi DPR itu bagi kami punya komitmen untuk mendukung ini. Ada hubungan nggak menurut Anda dengan deklarasi PP? Nah, ini yang kedua. Nah, saya tidak setuju apabila pergantian saya dikaitkan dengan PPI. Walaupun bersamaan? Walaupun bersamaan. Karena apa? Pemain sepak bola yang ada di lapangan, itu kapanpun bisa diganti, tidak usah protes. Karena bisa saja pelatih kita itu mengganti strategi. Dari mungkin gaya Catenaccio-nya Italia zaman dulu menjadi total footballnya Johan Cruyff Belanda. Bisa saja karena medannya mungkin berubah. Sekarang ini kan menjelang pemilu, jadi mungkin perlu figur yang total football. Dan itu layak untuk dipakai oleh. Kalau itu layak. Tapi kalau bola ditendang ke gawang kita juga ya pelatih berganti. Nanti kan kita siapkan kiper-kiper yang lebih canggih kan gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian kalau dikaitkan dengan aktivitas di Ormas, saya kira beberapa petinggi partai kami sudah menjelaskan, menegaskan, dan saya pakai itu. Kalau Pak Amir Samsudin menyatakan bahwa tidak masalah orang aktif dan itu terkait dengan HAM juga. Kemudian Pak Emang Indah juga bagus, Pak Jero Wace juga bagus, sudah mengatakan bahwa ini sudah dari dulu. Memang akan ada pergantian. Dan saya sudah paham bahwa saya pasti akan diganti. Kenapa? Ya karena memang politik itu adalah pilihan. Politik itu harus berani tidak sekedar mengejar jabatan. Dia harus berani juga punya integritas antara ide gagasan dia bisa diterima atau tidak. Saya ambil contoh begini. Kasus ini kan berangkat dari KLB. Ketika Anas berhenti, ada KLB. Orang pertama yang secara resmi menyampaikan mendukung Pak SBY menjadi ketua umum, saya salah satunya. Karena saya melihat desain itu memang penting. Lalu ketika KLB itu diadakan di Bali, saya memang mendampingi Anas Urbaningrum memang kebetulan di Bali. Kebetulan menengok ibu saya, kemudian saya temani selama di Bali. Dan itu saya minta izin. Mungkin banyak petinggi Partai Demokrat tidak tahu bahwa saya bersama Anas itu saya sudah minta izin sama Pak SBY. Bagi Jadi saya bukan menggiring bola ke gawang sendiri gitu loh. Justru izin. hasilnya adalah dari saya mengeluarkan ide mendukung Pak SBY menjadi ketua umum sampai hasilnya bisa aklamasi, itu saya mepet Anas terus. Di dalam dialog-dialog saya selalu meminta biar teman-teman yang ada di dalam itu bisa aklamasi. Banyak DPC-DPD itu yang ketemu Anas, tapi Anas saya ajak keliling terus. Kenapa? Biar proses itu lancar. Setelah selesai itu, mereka pada ketemu dengan Anas. Ada di Jembaran, ada di Sanur, di beberapa tempat yang lain.
para DPD DPC ini. Karena mereka masih sayang. Nah mereka ini kan menyayangi dua tokoh yang sebenarnya sangat berpengaruh. Yang orang lain, beberapa elit di partai kami, menginginkan ini pecah. Tapi saya sebagai pribadi, sebagai kader Demokrat, dan saya yakin yang di bawah pun menginginkan ini bisa bersatu lagi. Apa mungkin? Mungkin. Karena kita sudah punya sejarah. Dulu Pak Vencer Rumangkang, pendiri partai kami, pisah sempat dengan Pak SBY. Sekarang bisa bersatu. Jadi masih ada ruang. Apabila sekarang belum bisa bersatu, ini tantangan bagi saya untuk mempersatukan. Sehingga saya agak terganggu ketika ada petinggi partai mengatakan, Pak, kamu mau pilih siapa? SBY atau Anas? Saya katakan, saya pilih dua-duanya. SBY guru saya, Anas sahabat saya. Saya tidak mau kehilangan dua-duanya. Bagi orang berambisi mungkin dipotong itu. Tapi karena saya, silakan kalau jabatan saya diambil nggak apa-apa. Persahabatan saya lebih mahal daripada jabatan. Karena itulah kemudian saya mengambil posisi ini. Ketika saya dicopot sebagai ketua divisi komunikasi publik, saya tidak protes. Karena memang otoritas itu, memilih timnas itu kan pelatihnya. Siapa-siapa kalau kita meskipun skill baik, kalau nggak dipakai kan, ya jangan protes, saya nggak protes. Ketika saya dicopot sebagai ketua komisi 3, saya tidak protes. Tapi ketika salah satu petinggi partai saya mengatakan, saya disloyal, saya pembelot, mari kita duduk bareng, kita diskusikan dulu. Disloyal saya di mana? Pembelotan saya di mana? Saya punya argumentasi politik yang luas. Karena kalau kita mau audit kinerja, mari kita audit kinerja. Saya diaudit kinerja saya dari tahun 2004 menjadi kader. Pak Saan kapan dia diaudit juga. Dan mari kita auditnya mereka yang sudah jadi petinggi sekarang. Yang sudah menikmati kekuasaan itu. Berapa? Contohnya kalau mengaudit kinerja kan sederhana Pak Bang Arni. Kalau misalnya dia kompetisi politik, di dapilnya dia menang nggak? Kan begitu cara ngukur. Misalnya nih, ada dapilnya dari Jawa Barat. Jawa Barat itu kan basisnya Demokrat. Ketika pilkada, pilgubnya kalah. Lalu di basis Demokrat, pilgubnya kalah. Dia sebagai kader bagaimana? Nah dia sekarang mengatakan saya disloyal. Kita cek dulu. Si Pak Hasan ini kerjaannya bagaimana? Pilgub Bali itu basisnya PDIP. Semua orang juga tahu. Saya awal-awal tidak pernah diajak. Sampai kemudian sekjen kami memerintahkan saya, tolong bantu untuk memenangkan itu. Saya turun. Paling tidak, meskipun selisihnya hanya 996 suara. Tapi menang. Paling tidak untuk argumentasi sederhananya begini. Saya maju DPD, itu syaratnya 6.666 KTP dan tanda tangan. Kalau saya jahat kepada partai saya, kalau saya disloyal pada partai saya, setengahnya saja saya suruh golput, sudah selesai. Tapi justru kita bekerja politik, di mana basis saya di situ menang. Jadi ngukurnya itu bukan sekedar seberapa panjang lidah kita, segitulah orang itu bekerja. Tapi enggak, kompetisi politik dia bagaimana? Itu yang harus dilihat kalau kita ngomong soal disloyal ataupun pembelotan. Bagi saya sampai kapanpun SBY itu guru saya dan Anas itu sahabat saya. Biarkan orang lain punya persepsi berbeda. Saya dikatakan main dua kaki karena kaki saya memang dua, kaki kiri dan kaki kanan. Jadi saya dibilang abu-abu, biarkan karena abu-abu itu adalah anugerah Tuhan juga. Dan abu-abu itu tidak jelek. Banyak orang pakai baju abu-abu kelihatan ganteng kan. Jadi jangan berpikiran selalu hitam putih. Karena Partai Demokrat yang saya baca dan saya lihat sejarahnya, saya baca semuanya itu menyiapkan ruang untuk demokrasi, menyiapkan ruang untuk perbedaan, tidak memaksa kita untuk menjadi sebuah pasukan harus satu arah, tidak, dibiarkan ruang, tapi ada koridornya. Koridornya itu mari kita cek. Saya misalnya tanda tangan fakta integritas, saya tanda tangan di atas materai. Isinya adalah tidak boleh korupsi, kolusi, nepotisme. Untuk menghindari saya nepotisme, Bang Karni, isi saya maju dari Dapil Denpasar ke Provinsi Bali. Saya tanya, kalau istri maju, kalau saya maju juga berarti saya nepotisme dong. Jadi oke, kalau begitu saya ke DPD. Isi saya maju ke DPRD Bali. Itu saya menjalankan fakta integritas. Meskipun saya lihat juga banyak pelanggaran dalam hal ini terjadi. Tapi dibiarkan gitu. Di partai? Ya. Saya kira ini masalahnya kan sebelumnya saya punya sikap. Iya. Saya ingin menjalankan itu dengan selurus-lurusnya, sejelas-jelasnya karena saya tanda tangan di atas materai. Baik. Itu. Tadi Anda diangkat
untuk jabatan ini kedua kalinya sebulan yang lalu. Ya. Sekarang dicopot. Apa nggak aneh tuh? Nggak Apa apa-apa. nggak aneh? Jadi begini, Jangan-jangan di rekor jabatan 1 bulan ini di DPR. Pertama kali terjadi. ya saya kira dalam pemain nasional pun kadang-kadang main 5 menit diganti boleh itu. Baik. Yang penting kesebelasannya menang gitu. Yang penting Partai Demokratnya menang, program-program pemerintah di DPR bisa dikawal. Yang penting kan itu. Sampai sekarang pun saya masih Temo Senturi, saya masih menjalankan. Di beberapa undang-undang kita masih juga melakukan. Jadi tetap kita kerja, dan kemarin Hakim Agung kita selesaikan. Sekarang LPSK harus selesai, ya kita selesaikan. Meskipun meja saya sudah bersih, lemari saya sudah bersih, tapi pekerjaan harus saya selesaikan sampai nanti diganti oleh Bang. Ini kalau kata orang Jawa, Pak Gede Pasek ini udah kesampurnaning dumadi. Kita rehat sejenak.